Baik, terima kasih kepada pemirsa Kabar Daerah 66. Kali ini kita sudah duduk dengan salah seorang tokoh pers untuk Subuh Salam. Beliau juga adalah ketua dari sebuah lembaga profesi wartawan, PWI Kota Subuh Salam, Bapak Halidin Umar, yang tadi mungkin sudah memaparkan beberapa materi yang saya pikir cukup penting untuk kita amplifikasi agar kemudian proses pilkada kita di Kota Subuh Salam nanti bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Mungkin untuk yang pertama Pak Halidin, kita lebih ke pendalaman soal materi-materi tadi. Ada beberapa yang sudah disampaikan terkait soal kode etik, kemudian ada kode perilaku dan kaidah-kaidah jurnalistik yang harus ditaati. Mungkin bisa diperdalam dulu dari situ. Ya, terima kasih pemirsa Kabar 66, Daerah 66. Kabar Daerah 66. Terima kasih Bung Roni. Ya, sebenarnya kita ini sama-samanya ini bekerja di lapangan. Tapi ini selain untuk berbagi, ini juga termasuk untuk saya sendiri, karena sampai saat ini saya juga kan bagian daripada jurnalis tersebut. Menyangkut dengan kaedah-kaedah tadi, seperti yang kita sampaikan, bahwa sebenarnya saya yakin teman-teman pasti memahami juga, pasti tahu, dan malah mungkin lebih paham. Hanya saja pertama, sebagaimana tujuan kita tadi kan ingin menjelaskan dulu kepada publik, seperti yang kita sampaikan bahwa pertama, tidak semua informasi yang dimuat di media sosial itu adalah produk jurnalistik. Ya, itu harus kita ini bedakan, dan tidak semua informasi yang beredar di situs-situs tersebut juga produk jurnalistik. Karena terkadang ada juga yang memang website-website yang dibuat oleh pihak-pihak terkait yang punya kepentingan. Dan ini lumrah terjadi di saat momen-momen politik. Bukan hanya di pilkada, termasuk di pemilu nasional. Bahkan seperti juga saya jelaskan, kita pernah juga dicekcoki oleh informasi yang mengecoh publik oleh media obor rakyat pada saat itu. Maka sebagai pers, kita harus selalu kembali ke khitah kita dan kembali melaksanakan karya-karya ataupun menjalankan profesi kita tersebut, tetap memperhatikan kode etik, SOP ataupun kode perilaku kita, sehingga ini bukan hanya menjadi pendidikan ataupun pencerahan yang berkualitas bagi masyarakat, artinya bagaimana informasi ini diterima dengan baik, tapi ini sekaligus sebenarnya memberikan atau legitimasi kita bahwa produk kita itu produk yang memang dipercaya oleh masyarakat. Karena saat kita ikut terbawa arus, maka nanti lambat laun ini juga akan kembali ke kita menjadi tidak dipercaya. Ini kita belum berbicara lagi soal memang kita tersebut sudah sebenarnya menciderai daripada tujuan utama sebagai insan pers, penyampai informasi. Nah, seperti ini memang sering terjadi, makanya ini sering diulang-ulang ataupun sering diwanti-wanti, sering diingatkan, karena memang harus terjadi. Makanya produk itu pun dibuat karena tahu bahwa itu ada kasus, ada studi kasus. Makanya semua kaedah, semua aturan ini dibuat. Bahkan Dewan Pers juga sudah membuat surat edaran sebuah terkait dengan pemberitaan pedoman peliputan pemilu, di mana ya balik bahwa kita itu dikembalikan ke khitah kita sebagai insan jurnalis, bahwa produk yang kita sajikan tidak ataupun bukan untuk kepentingan satu pihak, tapi produk itu memang kepentingan publik. Nah, ini kenapa? Karena posisi kita sebagai jurnalis memang ya itu tadi, bahwa
menjadi penyalur untuk kepentingan publik, kita bukan membela si A, si B, si C, tapi membela kebenaran, begitu. Tadi di pemaparan materi, Saudara Halidin juga sempat menjabarkan kuadran media begitu. Iya. Ada media yang kemudian sudah berbadan hukum, Iya. terdaftar di Dewan Pers, dan kita sebutnya media mainstream ya. Mainstream. Tapi kemudian di bagian akhir ada media yang bukan media komunitas, tapi media yang tidak ada badan hukumnya, bahkan tidak diketahui berada dalam naungan Dewan Pers. Nah, ini untuk masyarakat kita, bagaimana mengenali bahwa sebuah media itu bisa kita sebut media mainstream yang memproduksi jurnalistik dengan menaati kaidah-kaidah jurnalistik, dengan media yang kan ada juga sekarang itu, dia cuma bikin website, kemudian upload tulisan-tulisan yang bergaya berita gitu, ada narasumber dan sebagainya. Itu bagaimana membedakan kedua model ini? Kembali bahwa tantangan saat ini bukan hanya tantangan era digitalisasi yang sudah masuk tahap AI ya, tapi di sisi lain tantangan kebebasan membuat website lah ya kan, juga menjadi persoalan sebenarnya. Tapi balik lagi bahwa makanya ini tadi kita sangat apresiasi KIP membuat acara ini, karena kita ingin masyarakat itu teredukasi agar bisa membedakan mana produk jurnalis, mana media mainstream, mana media sosial, dan mana media yang dapat dipercaya atau media yang sebenarnya masih abal-abal kata menyebutnya. Itu. Jadi begini. Pertama tadi ya saya bilang tadi bahwa media sosial itu berbeda dengan media mainstream. Media mainstream itu adalah media yang produknya produk jurnalistik dilakukan dengan kaidah-kaidah jurnalistik melalui tahapan check and recheck, begitu. Sedangkan media sosial dilakukan oleh individual tanpa penyaringan dan biasa disebut dengan content creator. Dan produknya bukan produk jurnalis. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kan ada juga misalnya kayak TV One, Antv, Liputan 6, Kompas, Serambi, ada di Facebook. Nah, itu adalah media tapi membuka channel media sosialnya. Tapi artinya secara medianya ada, dan ini adalah tempat penyebarannya. Kalau dulu misalnya Kompas secara cetak penyebarannya melalui kios-kios atau melalui toko-toko atau di ini. Nah, sekarang dengan online didistribusikan, bisa didistribusikan media sosial WhatsApp, bisa Instagram, bisa didistribusikan lewat YouTube dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana untuk tertentu kan perlu kita sampaikan kepada publik ya, biar mereka mengetahui mana sebenarnya media mainstream yang terdaftar dan yang tidak, cukup mengunjungi websitenya Dewan Pers, cek nama medianya, bahkan seorang wartawan pun bisa dicek apakah dia sudah misalnya mengikuti uji kompetensi atau belum. Nah, baru bagaimana cara mengecek? Biasanya ya kalau ya pelatihan-pelatihan yang kita biasa ikut kan, Bung Roni pasti sudah beberapa kali mengikuti, apalagi di AJI itu paling getol itu mengikuti pelatihan-pelatihan tentang media. Ya, ada beberapa cukup mudah untuk mengenali artinya media yang belum menempuh mungkin kaidah-kaidah jurnalistik. Ya, antara lain dengan pembuatan judul yang bombastis, dengan mungkin menampilkan hal-hal yang vulgar. Nah, apabila hal-hal seperti ini kan secara apa aja, secara aturan-aturan istilahnya, selain aturan hukum jurnalistiknya, aturan ITE-nya apanya juga sudah salah, karena media atau produk jurnalistik yang benar-benar sesuai dengan kaidah jurnalistik itu untuk
menampilkan gambar ataupun video, darah saja nggak boleh, harus diblur. Ya, benar. Sampai di situ dia. Bukan hanya darah manusia, bahkan darah hewan saja nggak bisa. Jadi ada sederet yang harus diperhatikan. Ya balik lagi kembali. Kenapa ada seperti ini? Ya kitalah yang harus menjaga diri kita, profesi kita, bahwa karena profesi kita profesi mulia, jangan dikotori. Kemudian bagaimana cara mencegah hal ini? Mencegah, pertama ya jangan sebarkan. Kalau ada hal-hal yang memang kita bisa menilai, kita bisa paham itu. Artinya hal-hal yang tidak, yang sudah memang frontal, yang apa itu pasti. Karena kalau media, produk jurnalistik itu ada batasan, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh vulgar, tidak boleh sadis. Maka ya ini adalah kriterianya. Untuk menghalau adalah diri kita lah yang memfilter. Itu paling apa? Filter, baca dulu, atau kalau dia ini berbentuk website, cross check dulu. Benar nggak? Begitu. Nah itu memang zaman sekarang kan lebih gampang karena memang Dewan Pers itu punya website yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi sebuah website itu termasuk situs berita atau bukan ya. www.dewanpers.com.go.id. Zaman sekarang itu makin mudah untuk mengidentifikasi apakah sebuah website itu bisa kita kategorikan sebagai situs berita atau tidak melalui www.dewanpers.id mungkin atau .com atau .or.id, nanti bisa di search engine di Google. Kemudian jadi menarik ini diskusi aja ya, diskusi ringan ya. Kalau saya ketika menilai ada sebuah situs yang tidak terdaftar kemudian di Dewan Pers, tapi kemudian membuat tulisan-tulisan yang bergaya produk jurnalistik. Ketika saya melihat itu, saya menilainya justru begini, ketika memang dia menaati kaidah jurnalistik, bagi saya bukan masalah. Ketika dia menjadi media partisan yang menulis dari semacam dukungan kepada kandidat tertentu, kemudian juga dia menulis tidak memenuhi kaidah jurnalistik, tidak ada cover both side di situ, ini saya kena imbas. Orang-orang akan bilang gimana wartawan ini gitu. Nah ini kalau dari pandangan Pak Halidin soal ini, soal kebebasan berpendapat yang saya pikir lumayan kebablasan ini, gimana? Melalui situs-situs yang itu tadi. Seperti yang saya paparkan tadi, bahwa kan saya bilang tadi, kita ini juga resah. Resah pertama dulu dengan jejalan-jejalan postingan di media sosial. Karena masyarakat tadi nggak bisa membedakan mana itu produk jurnalistik, mana media sosial. Karena postingan status pun masyarakat anggap itu adalah bagian daripada berita dari wartawan. Ditambah lagi dengan sederet ya itu tadi, website-website yang bergaya pemberitaan. Ya sama dengan Bung Roni, mungkin semua media ini juga terdampak karena yang dianggap orang ya itu media gitu. Karena apa yang dibuat di media itu dianggap itu adalah di website itu adalah media gitu. Mau dia bahkan screenshot pun itu media. Jadi semua tercemar. Jadi sebenarnya begini, kenapa dulu dibuat pendataan di Dewan Pers itu? Ini hemat kami ya. Sebenarnya ini juga untuk menjawab keresahan daripada masyarakat terkait dengan bablasnya sudah era media saat ini, beberapa tahun yang lalu. Maka dibuat itu 2010 saat HPN di Bengkulu, di Palembang atau di Bengkulu tuh. Nah, karena selama ini ketika ada produk jurnalis yang mungkin ada keberatan terhadap produk jurnalis, biasanya orang kan komplain. Komplainnya bukan melalui mekanisme Dewan Pers, tetapi itu dulu marak terjadi
pengaduan ke polisi. polisi atau ke kejaksaan. Kalau nggak salah ada terjadi pada saat itu RCTI atau apa ya? Ada ya. Sehingga atas ini maka dibuatlah semacam MOU sehingga dibuat media didata secara ini terukur, kemudian jurnalisnya, organisasinya juga sebenarnya didata agar disuruh mendaftar agar terdaftar di Dewan Pers, sehingga ya memang betul-betul Kualitas ya. berkualitas. Sehingga dengan demikian ketika ada narasumber atau masyarakat yang komplain terhadap pemberitaan, itu tidak boleh langsung ke polisi atau dibawa ke ranah pidana sebelum dilapor ke Dewan Pers untuk dimediasi. Nah, makanya dibuat seperti ini. Dewan Pers ketika dia melihat, pertama diverifikasinya medianya, diverifikasinya wartawannya. Kalau medianya terverifikasi dan wartawannya juga bersertifikasi, maka dianggap ini kan sudah pertama dalam tahap apa dia ini bahwa adalah bahagian atau afiliasi daripada Dewan Pers. Nah, sehingga dia wajib melindungi. Maka dia memberikan nanti memediasi dengan sesuai dengan tingkatannya. Nah, apabila ini tidak terjalin, maka nanti ujung-ujungnya bagaimana? Tapi harus diselesaikan di Dewan Pers dulu, ya? Sedangkan yang tidak memenuhi unsur-unsur ini, maka sebenarnya secara otomatis bukan karya jurnalistik, bukan produk jurnalistik, artinya Dewan Pers sebenarnya tidak ada alasan, tidak ada kewajiban untuk memediasi. Boleh langsung ini sebenarnya. Nah, mungkin kita lebih ke bawah lagi. Ada sebuah kelompok misalkan yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Sebelum melapor ke Dewan Pers, sebenarnya apa mekanisme yang bisa mereka lakukan untuk mengkomplain berita itu ke wartawannya? Ya, ya baliklah, ya benar bahwa kadang-kadang kan memang karena kita ini semua punya tahapan-tahapan, saluran-saluran, dan ada yang harus kita tempuh terlebih dahulu. Dewan Pers pun harus sebelum ke Dewan Pers apa benar, ini menarik. Kadang-kadang kan narasumber atau kelompok tertentu langsung ya seperti itu tadi, jangankan ke Dewan Pers langsung ke polisi kayak gitu. Padahal mungkin ini jadi mekanisme yang harus ditempuh pertama, makanya wartawan itu ada beberapa di kode etik itu, di kode etik jurnalistik itu, selain sebenarnya dia wajib menerima hak sanggah, klarifikasi, hak embargo. Nah, ini adalah hak sanggah tadi. Hak sanggah tadi ketika dia belum artinya sempat mengkonfirmasi pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang tertuding, yang terkaitlah dalam pemberitaannya itu, dia harus memberikan space kalau dulu di ini, atau dia harus memberikan kesempatan kepada orang terkait atau yang diberitakan untuk memberikan hak sanggah, apakah hak sanggah namanya atau pernyataan atau harus diberikan. Jangan nanti lantas karena kita nggak suka lapor, ya artinya nggak suka sama dia mau klarifikasi, oh enggak ya, jadi harus kita beri ruang kepada dia. Karena kenapa? Sebenarnya netralitas atau independennya wartawan itu adalah artinya adalah bukan hanya ini, artinya memberi ruang yang sama kepada narasumber. Artinya tidak berat sebelah. Ini nanti karena kita senang dengan narasumber A, hanya dia yang kita tampung, ini enggak. Sebenarnya berikan kesempatan yang sama, waktu yang sama, space yang sama. Artinya jangan menghalangi dia untuk menyampaikan apa. Sebenarnya seperti itu. Nah, ketika ini tidak diterima oleh sang wartawan atau redaksinya, maka masuk ke tahap ini. Ke Dewan Pers, iya. Dan dalam pemahaman saya pun memang untuk wartawan yang menerima komplain atas pemberitaannya itu memang berkewajiban itu untuk menampung hak jawab, hak koreksi ya, gitu ya. Nah, bagaimana dengan website ya yang tidak terafiliasi dengan Dewan Pers ini? Tanggapan Pak Halidin soal ini. Kemudian apa sebenarnya? Karena kan kalau kita lihat di daerah kita saja pun banyak itu. Ya. Saran Pak Halidin kepada mereka ini gimana? Ya, saya selalu sama rekan-rekan. Makanya sebenarnya
kita senang dengan kehadiran teman-teman. Kita mendorong, kawan-kawan saya dorong, ayo segera kita dorong, kita motivasi. Yang belum bukan berarti kita tidak ini. Ayo kita ibaratnya begini, kalau kita misalnya punya tanah yang belum ya, tanahnya ada. Ya kalau mau sertifikati gitu, kita dorong ya gitu juga. Karena ini sebenarnya bukan menghalangi, hanya saja ya kalau kita sama-sama semua sudah memiliki kan senang gitu. Ibarat kita punya kendaraan yang belum, dia memang itu kendaraan dia gitu. Tapi kalau mau lebih ini karena kita kan sesuai dengan ya aturan. Nah, ketika kita masuk ke dalam posisi ini, profesi ini ya kita ikuti aturan yang diterapkan. Yang belum benahi. Kalau cari media yang terverifikasi, organisasi yang terverifikasi. Bukan persoalan hukumnya saja sebenarnya. Jadi begini, untuk berbagai peluang saya itu di beberapa kali ini ikut event atau ikut lowongan di nasional, di kementerian itu, salah satu yang diminta memang pertama kita sebagai media yang terverifikasi dan memiliki sertifikat kompetensi. Ada beasiswa jurnalis dari BRI, itu juga syaratnya. Kemarin sebagai petugas haji juga itu syaratnya. Dan ada petugas-petugas lain, termasuk kemarin peliput PON, kan ada diminta sertifikat kompetensi kan gitu, profesi. Jadi ya memang mau tak mau harus kita ikuti. Ya. Jadi kita sarankan ya mengikuti. Ya, kalau saya punya garis yang tegas untuk soal itu ya. Bagi saya, karena jurnalis ini adalah profesi yang profesional, yang mau tidak mau memang harus ada kompetensinya. Semua pekerjaan yang bentuknya profesional itu ada kompetensinya. Iya. Kalau dokter ada surat Serkom misalnya, sertifikat kompetensi, pun demikian dengan pengacara. Iya. Semua yang profesional, bahkan kalau di luar negeri tukang tebang pohon pun harus punya sertifikasi. Nah, konon lagi kita sebagai media yang kadang-kadang produk tulisan kita itu bisa pengaruhnya sangat luar biasa di tengah masyarakat gitu. Jadi saya sejauh ini tetap punya garis yang tegas soal itu. Ketika kawan-kawan misalnya menulis di media yang belum tersertifikasi, kemudian dia sebagai wartawannya belum punya sertifikat kompetensi, maka saya tidak akan menyebut dia wartawan, tapi penulis. Penulis tentu saja boleh menulis pokok-pokok pikirannya, tapi ini saya minta kepada wartawan, kawan-kawan yang begitu untuk tidak mengakui dirinya sebagai wartawan. Nah, untuk kawan-kawan yang punya media belum tersertifikasi, Dewan Pers itu sangat terbuka untuk medianya disertifikasi. Tentu saja ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, begitu kan? Dan juga untuk kompetensi wartawannya, ada banyak sekali ujian-ujian kompetensi yang digelar hampir setiap bulan di mana-mana ya, oleh kadang gratis ya, oleh berbagai lembaga penguji begitu. Saya sarankan untuk ikut itu. Terakhir Pak Halidin, bagaimana Pak Halidin melihat fenomena media dalam skup yang lebih kecil di Kota Subuh Salam? Karena gini, sebagai ketua dari sebuah lembaga profesi, biasanya lembaga profesi ini kan punya tugas moral untuk menjaga kualitas, menjaga mutu profesi ini. Gitu. Sebagai ketua PWI, bagaimana melihat fenomena perkembangan media, perkembangan wartawan di Kota Subuh Salam, dan apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan untuk menjaga mutu jurnalistik di Kota Subuh Salam? Ya balik lagi bahwa di sini kan ada beberapa wadah itu organisasi tadi kan gitu. Kalau PWI itu kan anggotanya cuma 5 orang. Jadi insya Allah untuk di PWI-nya sendiri kita terus melakukan pembinaan, karena selalu kita tanamkan netralitas harus dijaga. Netral ini bukan berarti kita tidak bertemu dengan si A, tidak bertemu dengan si B, tidak bertemu dengan si C. Tapi netral ini adalah memberikan ruang yang sama kepada semua pihak-pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau diuntungkan. Jadi kondisi memang karena Bung Roni langsung memblok
kondisi kedaerahan. Tapi sebenarnya ini termasuk juga untuk seluruhnya. Ini memang menjadi masalah Aha. di tahun-tahun pesta demokrasi adanya ya mungkin muatan-muatan lain. Kita hanya berharap begini. Ya saya bilang tanyakan pada diri sendiri. Ya mari bekerja sesuai dengan kode etik, aturan dan SOP yang sudah dibuat. Untuk yang terjadi jika misalkan memang misalnya Pak Roni kan, dia kan jadi yang menjadi masalah ini kan ketika saya hanya hanya memberi kesempatan kepada Pak Roni saja, tapi saya harus memberikan kesempatan kepada yang sebenarnya itu ajanya. Ayo, dan kedua bahwa karena ini untuk semua yang lain, semua pihak nih, bahwa kita tidak boleh menggunakan memanfaatkan profesi kita secara terang-terangan untuk kepentingan itu. Kalau pribadi misalnya kita suka sama yang ini, ya oke silakan, tapi jangan memanfaatkan profesi kita secara terang-terangan. Karena kita wasit, tapi kita ikut ini, maka ini akan hancur kan. Kalau misalnya, contohlah misalnya, kalau kita misalnya ini udah main kubu-kubuan, saya karena senang dengan kubu ini apa saya teman saya, jadi saya serang gitu. Jadi datang Pak Roni pun serang juga, serang. Padahal sebenarnya ini tidak dibenarkan. Bahkan sebenarnya nggak boleh menyerang. Dalam kondisi apapun bukan serang namanya. Nggak boleh menyerang. Kenapa? Karena produk itu harus produk yang bukan fitnah, bukan pesanan, dan makanya dalam kode etik itu adalah harus beriktikat baik. Harus beriktikat baik. Jangan kita karena tidak senang hantam. Ya, boleh. Ya begitu, Bung Roni. Ya, terima kasih pada Pak Halidin sudah sharing dengan kita. Ya. Terima kasih juga kepada owner portal Kabar Daerah 66 sudah mempercayakan saya untuk ngelit diskusi ringan yang menyoal soal media, wartawan dan pilkada kita. Iya. Semoga bincang-bincang ini nanti bermanfaat untuk kita semua dan ada hal-hal yang kemudian nanti bisa kita gunakan untuk memperbaiki kualitas demokrasi di terutama di daerah kita ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.